Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Kang Tio, masih bersama di channel Lawang Misteri Official. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang seseorang atau orang-orang yang pernah kunjung ke rumah saya dengan kategori istilahnya minta tolong. Ya pemirsa, saya bisa istilahnya dibilang kategori orang spiritual atau orang pengobatan lah kalau orang Jawa bilang. Nah, dikala itu saya didatangi seseorang yang lumayan jauh tempat tinggalnya berada di Purworejo. Beliau bernama Pak Agus. Beliau bercerita kepada saya tentang kehidupannya beliau yang sangat lika-liku, penuh dengan misteri-misteri yang berbaur dengan horor. Nah, di waktu itu di tahun 2022, kurang lebihnya di jam 12 siang, saya kedatangan seseorang yang jauh tempatnya dari Purworejo. Nah, ketika itu beliau mendatangi saya. Assalamualaikum. Saya bilang, Waalaikumsalam. Nah, setelah itu kita ngobrol sedikit, terus saya suruh masuk. Mari kita ngobrol-ngobrol di dalam aja lebih. Nah, sampai di dalam, istri saya membikinkan kopi dan makanan sedikit seadanya di tempat saya. Nah, saya bertanya kepada beliau itu yang dari keluarga itu, jenengan namanya siapa Pak? Dia bilang, nama saya Pak Agus. Dan singkat cerita kan saya bertanya, kok bisa tahu sampai sini ini dari mana? Dia bilang, saya diarahkan sama teman saya yang ada di Magelang. Katanya suruh ke tempat Kang Tio gitu. Dan singkat cerita gini pemirsa. Nah, seseorang yang bernama Pak Agus itu dia minta bantuan kepada saya. Dia mempunyai sebuah usaha yang lumayan besar. Dia mempunyai usaha di bidang sayuran lah, seperti kelapa, terus kubis dan lain-lain. Pak Agus itu usahanya naik, usahanya sukses. Dan ketika itu semua apa yang diinginkan Pak Agus dan keluarga itu semuanya terkabulkan. Dan di tahun 2023 akhir itu usahanya beliau mengalami kebangkrutan yang sangat drastis lah. Bisa dikategorikan di bawah. Nah, beliau berkonsultasi kepada saya, Kang, kok usaha saya seperti ini ya, Kang? Ini kenapa ya, Kang? Nah, terus saya coba secara diam-diam kepada beliaunya dari Pak Agus itu yang dari Purworejo. Itu saya terawang secara diam-diam beliau yang saya tahu itu pernah melakukan sebuah ritual atau mencari istilahnya dia ingin usahanya cepatlah cepat mendapatkan hasil atau bilang cepat kaya lah. Saya pertama kali bertanya, Agus, apa benar jangan pernah lelaku seperti ini di tempat ini? Tapi beliau menjawab tidak pernah gitu. Tapi di dalam hati saya, pemirsa, tetap mengganjal. Itu tetap ada sesuatu gitu. Terus saya singkat cerita, terus saya istilahnya pancing-pancing,
ini yang bisa memecahkan permasalahan itu bukan saya Pak Agus, tapi jenengan sendiri. Saya bisa bantu dengan cara jenengan jujur dulu. Lama-lama beliau bercerita dengan raut wajah yang lesu, penuh dengan penyesalan. Beliau merasa bersalah dan menangis pemirsa. Dan beliau dengan seketika menundukkan kepalanya ke bawah. Mungkin itu pendapat saya lah. Apa itu Pak Agus sedang merenung? Soalnya lumayan agak lama, hampir sekitar 15-an menit. Setelah saya memberikan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Beliau setelah itu bercerita semuanya yang pernah beliau lakukan dalam perjalanan kehidupannya. Dan beliau kali ini sangat-sangat merasa berdosa, sangat merasa bersalah. Ternyata Pak Agus itu pernah melakukan ritual pesugihan yang sangat menyesatkan, bahkan sampai anaknya beliau meninggal dunia dikarenakan dijadikan tumbal oleh pesugihannya Pak Agus sendiri. Dan akhir kata pemirsa, yang kekayaan yang didapat dari Pak Agus yang bisa istilahnya beli apa saja, bisa membeli mobil, motor, pokoknya apalah yang dia pingini pasti bisa dibelilah. Dan beliau itu melakukan ritual itu awalnya tidak tahu kalau itu sebenarnya itu pesugihan. Tahu-tahunya ketika itu pesugihan, ketika anak beliau meninggal dunia setelah beliau melakukan ritual itu, terus jelang 1 tahunnya anak beliau baru meninggal. Jadi beliau itu mempunyai sebuah anak itu 3, yang jadikan tumbal itu yang anak paling terakhir itu yang nomor 3 itu masih sekitar umur 3 tahun. Nah itu kecelakaan, meninggal dunia. Terus setelah itu, setelah 40 hari atau apa, usahanya dia semakin melejit terus pemirsa. Jelang kedua tahunnya, itu anak yang nomor 2 juga meninggal. Nah, itu kekayaannya Pak Agus semakin hari, semakin tahun, semakin naik pemirsa. Jadi katakan istilahnya beliau bilang kepada saya, aku pun tuku pesawat iso gitu. Kalau itu saya percaya kalau ada embel-embelnya yang bernamakan pesugihan, saya percaya bisa beli pesawat dan lain-lainnya. Nah setelah itu ketiga tahunnya pemirsa, dia minta tumbal lagi. Tapi Pak Agusnya tidak mau, tidak bersedia, karena yang mau diambil adalah yang istrinya. Dia memilih lebih kekayaannya itu pilih hilanglah daripada istrinya. Soalnya beliau bilang kepada saya pemirsa, aku ora ngerti nek sing tak lakoni ritual itu dikala itu menyembelih sosok kambing, ayam, dan ada tumpeng dan semacamnya.
setahu Pak Agus itu hanya selamatan lah gitu kalau orang Jawa bilang. Dia ngikuti. Tapi saya bertanya lagi pemirsa, Pak Agusnya itu saya tanya toh, lah sampean itu pernah melakukan sebuah puasa atau apa gitu? Beliau menjawab pernah. Saya menjalankan, Pak Agusnya bilang, saya menjalankan puasa selama 11 hari itu di gua di daerah Temanggung ada itu. Jadi sebelum beliau yang bernama Pak Agus itu mengalami kebangkrutan, itu beliau didatangi sosok seorang putri. Dia meminta, aku njaluk bojomu henti. Nah setelah itu Pak Agus dengan sadarnya itu lalu dia dengan refleks lah bicara, aku mau nek yen bojoku. Terus sosok Dewinya itu, kalau nggak mau saya makan atau apa istrimu, saya akan mengambil semua harta yang pernah saya kasih ke kamu. Terus Pak Agus itu gemeter, bingung untuk cari jalan keluarnya seperti apa. Nah ketika itu beliau mendatangi ke rumah saya, minta bantuan, apa benar yang selama ini saya lakukan itu benar-benar pesugihan gitu. Terus saya merenungi sebentar dan melihat dengan kebatinan saya atau penerawangan saya, ternyata benar adanya. Saya terawang itu sosok putrinya emang benar menyampaikan kepada saya. Intinya gini pemirsa, nek ora gelem ngekei bojone, hartanya mau diambil. Jadi Pak Agus itu penuh dengan penyesalan, penuh dengan kebingungan di waktu itu. Dia minta istilahnya diputuskanlah ikatannya itu. Walaupun efeknya beliau menjadi miskin lagi, beliau sanggup. Nah di waktu itu rumahnya pun ikut kebakar. Jadi beliau mempunyai sebuah rumah dua. Itu yang pertama itu ketika dia belum jaya, masih ikut dengan orang tua, rumahnya persisnya di sebelahnya. Nah ketika beliau jaya atau sukses itu kan beliau beli rumah untuk ditempati, lumayan mewah. Saya pun pernah dikasih lihat fotonya ketika beliau datang ke tempat saya. Nah saya suruh istilahnya gini, puasa dulu. Beliau sudah melakukan puasa selama 3 hari, puasa mutih. Nah, ketika itu saya suruh mengamalkan sebuah doa dengan sholat hajat, dengan izin yang kuasa, biar bisa untuk putus dengan sosok gaibnya itu. Nah beliau di hari pertama kedatangan cuman angin lumayan besar. Hari keduanya ketika beliau wiridan itu atau mengamalkan sebuah doa dari saya, itu nggak ada apa-apa. Dan di hari ketiganya itu pemirsa, itu ada sebuah bola api datang dari sisi barat menuju rumahnya beliau. Dengan seketika itu rumah beliau kebakar. Tapi alhamdulillahnya beliau dan istri dan anaknya yang
pertama yang satu itu bisa selamat, dan beliau sudah merelakan semuanya tentang dari segi kekayaan beliau yang dibantu sosok gaib itu. Dia sudah ikhlas semuanya. Dan alhamdulillahnya beliau mendatangi saya, putus atau tidak berkomunikasi lagi, tidak bersekutu lagi dengan sosok gaib itu, dan beliau sekarang sudah menjadi manusia yang lebih baik, walaupun sekarang pemirsa masih di dalam keadaan di bawah atau bisa dibilang miskin. Ya pemirsa, cerita ini bisa untuk menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan cerita ini bukan hanya istilahnya kita yang bikin-bikin, tidak. Itu dari cerita real dari seseorang yang bernama Pak Agus yang ada di Purworejo, Jawa Tengah, yang beliaunya meminta bantuan kepada saya untuk memutuskan sosok jin atau sosok gaib yang selama ini membantu mencari kekayaan beliau. Ya, untuk pemirsa semuanya, janganlah sekali-kali mencari kekayaan dengan cara yang sesat. Ya pemirsa, Anda penasaran dengan cerita horor-horor kita selanjutnya? Ikuti dan tonton terus channel kami Lawang Misteri Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.